membawa Anda sekalian pada minggu panggilan ini, ketika pertemuan dua hati Kimbana dan Manufui di bawah sebuah judul khotbah I Love You. Karena kata-kata I love you sudah muncul, maka lanjutannya you are not alone. Engkau tidak sendiri. Para romo, para suster, bapak camat bersama bapak desa, saudara-saudari sekalian yang terkasih. Jalan-jalan ke kampung seberang, pura-pura mencari ayam. Jalan-jalan ke Manufui, siapa tahu ada yang bikin nyaman dan betah di Manufui. I love you, saya sayang kamu. Kamu tidak sendirian. Demikian kata-kata pengharapan dan kekuatan bagi sebagian anak manusia. Ketika orang marah, orang muncul dengan muka kerut, ketika ketemu dia katakan I love you. Kalau ngomong di antara anak muda itu aman, tetapi kalau bapak tua satu sementara pikul barang berat, ketemu di jalan katakan I love you, oh I love you umah-umah. Kalimat aku sayang kamu menggambarkan ada sebuah harapan, ada sebuah perjuangan, dan ada sebuah kalimat kehidupan. Sebab ketika dalam situasi yang terpuruk, situasi yang paling sulit, I love you menjadi kekuatan untuk bangkit. Kita ingat beberapa waktu lalu Romo Deri bersama dengan tim bagaimana mereka menghibur orang Malaka di tengah badai banjir badang yang menimpa. Bahwa sesungguhnya manusia bukan saja hidup dari lahiriah, tetapi hidup juga dari batiniah. Amin. Amin. Karena itu orang banyak mengatakan pribadi yang manusia yang sesungguhnya adalah pribadi yang lahir dari pancaran hati nurani. Saudara-saudariku sekalian yang terkasih, kata I love you, aku sayang kamu, terdengar sejak semula ketika Tuhan menempatkan manusia di muka bumi. Saat menciptakan Taman Eden, ketika manusia ditempatkan di Taman Eden, Tuhan melengkapi dengan aneka macam segala bintang di langit, binatang baik di darat maupun di laut, segala jenis tumbuhan. Bahkan kata-kata sayang dari Tuhan itu masih terus terdengar. Tidak baik manusia itu seorang diri, maka Tuhan menempatkan penolong yang sepadan. Pertanyaannya adalah, siapakah penolong sepadan kita? Hanya Tuhan dan Anda yang tahu. Saudara-saudariku sekalian yang terkasih, Allah menolong manusia, menempatkan penolong sepadan, membuktikan bahwa cinta dari Tuhan untuk manusia sungguh-sungguh total, sungguh-sungguh sempurna. Cuma ada satu nama di hati Tuhan, yakni manusia. Kalau anak-anak muda biasa nyanyi, cuma ada satu nama di hati, yakni kamu. Iya. Ini berat. Kalau saya bilang cuma ada satu nama di hati, yakni Kamu. Romo, jangan adu kamu. Pertanyaan berikut adalah saudara-saudariku sekalian yang terkasih, siapa sesungguhnya nama yang istimewa di hati kita? Maka marilah kita jujur akan semua hidup dan perjalanan kita. Mari melihat hidup kita, mari merenung iman kita, mari melihat sejarah keselamatan kita. Tidak ada yang lebih tinggi dan lebih mulia kecuali hidup di dalam panggilan kita masing-masing. Saudara-saudariku sekalian yang terkasih,
Hari ini hari Minggu panggilan, atau orang boleh katakan hari gembala yang baik. Di Manufui hari Minggu panggilan ini sangat istimewa karena mempertemukan dua hati Kimbana dan Manufui, cinta plat kuning dan plat hitam, cinta milik dia dan cinta milik mereka dalam sebuah panggilan ini. Jadi cinta itu bukan yang pikir cinta satu, ada dua, plat hitam dan plat kuning. Apa artinya panggilan hidup? Panggilan adalah model hidup dan cara menjalani hidup. Ada dua cara menjalani panggilan hidup ini, yakni berkeluarga dan menjadi pastor atau menjadi suster, bruder, dan frater. Hidup ini hanya dua. Kalau tidak mau menikah, jadi pastor, jadi suster, jadi frater, atau jadi bruder. Hanya dua sih, tidak bisa tiga. Maka orang katakan bahwa hidup adalah pilihan. Pilih A atau B, tidak boleh C. Mau hitam-hitam, mau putih-putih. Jangan pernah bermain di abu-abu. Mau jadi romo atau mau jadi bapak camat atau bapak desa. Mau jalan sendiri atau mau jalan berdua-dua. Tidak bisa jalan bertiga-tiga atau apalagi berombongan. Apakah yang menjadi dasar panggilan hidup? Kata yang pertama yang saya pakai sebagai judul khotbah adalah I love you. Aku sayang kamu. Apa yang dimaksudkan dengan aku sayang kamu? Yakni bahagia dengan pilihan. Jangan ada penyesalan tentang sebuah pilihan. Kristus tidak pernah menyesal dengan pilihan menyelamatkan manusia. Maka setiap pribadi kita jangan menyesal dengan pilihan. Jangan-jangan setelah menikah jalan-jalan sudah 1 tahun 2 tahun romo, bantu dulu. Saya bilang kenapa? Saya kayak macam pilih sapi jodoh keliru. Atau satu suami istri datang ke pastoran konsultasi, Romo saya harus cerai dengan saya punya suami. Romo tidak bisa tidak. Saya bilang apakah kamu tidak sayang lagi? Sayang Romo. Terus kenapa? Apakah dia tidak akan ganti Romo? Tetapi dia telah menipu saya Romo. Saya bilang menipu bagaimana? Romo ternyata dia pun jari kaki itu hanya 9. Saya bilang terus waktu kamu pacaran apakah kau tidak teliti dia pun jari kaki? Dia bilang Romo waktu kami masih pacaran dia datang dia pakai sepatu dulu. Saya tadi ada lihat Mama Camat ada masuk kisah Mama Camat. Kalau bisa keluar periksa Bapak Camat buka. Bahagia dengan ini. Menjadi imam tidak boleh penyesalan. Karena menjadi imam adalah sebuah panggilan istimewa. Romo, apakah Romo menyesal menjadi imam? Saya tidak menyesal menjadi imam. Karena inilah pilihan. Maka kadang-kadang orang ngomong, Romo begini. Saya bilang, Romo kalau mau keluar dari pastor, tidak perlu tunggu keputusan umat, DPP atau siapapun. Saya akan keluar sendiri. Romo, apakah Romo menyesal ke Sufa dengan jalan putus di Tokbesi? Romo tidak menyesal ke Sufa dengan jalan putus di Tokbesi, tetapi Romo lupa Sufa karena orang Tokbesi terlalu bikin nyaman. Itu tentang panggilan ini.
Menjadi romo, pastor, frater atau suster adalah sebuah panggilan hidup dengan sebuah perjuangan. Kadang-kadang orang datang, romo dong enak. Bapak dong datang, romo enak, dia bisa jadi romo. Saya bilang enak menjadi romo karena mungkin Anda memperhatikan orang datang antar makanan, di mana-mana istimewa, tapi Anda tidak pernah memahami tentang dukanya seorang pastor. Anda tidak akan pernah memahami tentang tangisan seorang pastor menangis di dalam kamar karena kakinya terteles tempat tidur. Dan tidak ada yang angkat. Satu kali saya pergi misa di stasi, kami doa ketua lingkungan, rapi, sisi. Tiba-tiba ban motor pecah di tengah jalan. Hanya kami doa ketua lingkungan. Pilihan ketua lingkungan lagi kerja atau romo? Bapak lingkungan bilang, aduh romo. Saya bilang, Bapak tahu? Saya tidak tahu romo. Ya kalau kita masih saya romo. Saya tidur di bawah kolong auto. Ketua lingkungan dia berdiri bilang, aduh kasihan romo. Saya bilang, saya di bawah kolong auto, saya bilang, Bapak, lu berhenti omong daripada saya keluar saya sedih. Anda boleh mengatakan bahwa Romo Deri, Romo Okto, Romo Yoga, imam muda yang dipuji-puji, tapi Anda tidak pernah memahami bahwa banyak imam muda digosip. Oleh siapa? Oleh mama-mama. Kenapa mereka gosip? Karena masa muda mereka tidak bahagia dan mereka cemburu dengan anak muda. Tepuk tangan dulu. Kenapa? Saya pernah tugas di pedalaman, mereka cerita tentang itu. Saya turun tugas pertama, mereka omong tentang pastor terdahulu yang tugas sini. Romo yang dulu begini. Saya mati bilang, ya Tuhan, saya ini aku orang berdosa ini. Romo terdahulu yang dia sopan, pendiam, saat digosip, apalagi saya itu turun hari pertama pasti langsung. Tetapi setiap orang komit pada pilihan. Jangan mencampur kehidupan rumah tangga ke dalam pastoral, ke dalam pastor. Jangan mencampur hidup pastor ke dalam kehidupan rumah tangga. Setiap orang harus bahagia dengan pilihannya. Amin. Amin. Bahagia. Kalau Anda tidak mampu jatuh cinta kepada satu orang, tidak mampu mencintai satu orang, cintailah banyak orang menjadi suster. Tapi minta maaf, suster dong ada di belakang. Mereka tidak terima OMK yang expired. Keluar tiap orang tanya diri, saya bagian expired atau masih? Masih oke. Masih oke. Karena Tuhan Yesus hari ini mengatakan diri sebagai gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya untuk domba-dombanya, untuk semua yang dikasihinya. Baik menjadi romo maupun menjadi bapak keluarga, mama keluarga, wajib memberikan nyawa untuk domba-dombanya. Romo, para suster untuk tempat pelayanan bapak dan mama di rumah. Kalau semua masuk suster saja tidak setuju. Semua masuk pastor saya tidak setuju. Karena kalau kita jompo mati semua tidak ada yang nikah, siapa yang melanjutkan keturunan? Karena itu para orang tua yang anaknya sekolah di seminari, jangan terlalu menyesal kalau anak keluar dari seminari. Satu kali satu orang bapak marah-marah karena anaknya keluar dari seminari. Bapak bilang, kau ini memang terlalu. Kau tahu tidak? Dulu bapak keluar dari seminari itu karena mau ada anak, kemudian anak menjadi pastor. Itu anak bilang, bapak kita udah tos dulu. Itu udah sama kuat. Kenapa?
Saya juga keluar dari seminari supaya siapa anak yang jadi pastor. Anak paling Maka untuk anak muda saya nasihat, jangan ragu, jangan takut untuk menjadi seorang pastor. Pun kalau tidak mau jadi pastor, meninggalkan jalan untuk menjadi pastor, pilihan kebebasan tidak apa-apa. Seorang frater Tom, dia datang kepada saya, Romo, saya tidak mau jadi imam, saya mau keluar. Saya bilang, bisa frater. Yang penting satu, menjadi Katolik yang sejati. Amin. Menjadi Katolik. Saudara-saudariku sekalian yang terkasih, kita sekalian berjalan tidak sendirian di dalam perjalanan panggilan hidup kita, karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita, selalu bersama kita. Maka tidak perlu takut, tidak perlu ragu. Setiap tantangan hidup, setiap kesulitan hidup, Tuhan pasti akan jawab, baik sebagai keluarga maupun sebagai pastor. Yang penting kita beriman, pasrah kepada Tuhan. Tidak usah menangis terlalu di pastoran hanya karena curhat tentang suami atau istri. Cukuplah menangis di depan sakramen. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengirim tulang dari tulangku, rusuk dari rusukku. Tetapi Tuhan Allah, dalam perjalanan rusuk itu retak bahkan patah. Satu kali kami kamar pastor itu jejer. Tiba-tiba tengah malam saya dengar orang menangis. Saya bilang, ini minyak suci atau apa yang menangis tengah malam? Saya buka begini, ternyata di dalam oratorium sementara seorang ibu menangis di hadapan Romo. Romo, saya tidak sanggup untuk menjalani semua. Romo bilang, sabar. Saya sudah sabar, tidak bisa. Romo bilang, tabat. Saya sudah tabat, tidak bisa. Saya bilang, itu untuk Romo itu kalau kenal saya, sabar tidak bisa, tabat tidak bisa. Saya tinggal bilang, bunuh diri. Maka minta maaf dalam hal prinsip berkeluarga dengan pastor atau suster berbeda. Kalau pastor pergi pesta, pergi acara jalan sendirian normal. Kalau suami istri jalan sendirian tidak normal. Kalau pastor makan sendirian normal. Kalau suami istri makan sendirian tidak normal. Jangan seperti saya cerita di pernikahan. Satu bapak tua dan mama tua, saya masuk pesta, saya lihat mereka dua itu pakai baju seragam, dansa sepanjang malam, paling bahagia. Saya bilang, ini pasangan yang paling bahagia. Saya ngomong ke anak muda begitu. Saya bilang, kalau kamu menikah, kamu ikut jadi pasangan. Besok pagi keluar misa, mama tua datang dan muka bengkak dan sopan. Kenapa? Tadi malam ada dansa baik-baik di pesta sana, tiba-tiba datang muka bengkak semua, kenapa? Bapak pukul saya. Saya bapak pukul kenapa? Romo. Tadi Romo tahu tidak? Yang saya dansa itu kenapa? Itu seorang mantan pacar. Para suami istri harus sadar, Anda menjadi gereja pertama untuk menghasilkan paus, uskup, pastor, suster, bruder. Kalau gerejanya bagus, pasti panggilan menjadi imam juga bagus. Panggilan menjadi biarawati juga bagus. Amin. Amin. Maka tiap keluarga pulang berdoa, satu Bapa kami, satu Salam Maria, mohon panggilan untuk anak-anak menjalani hidup secara khusus. Karena keluarga-keluarga zaman modern
Mereka hanya berdoa untuk orang punya anak. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, aku bersyukur kepadamu karena Engkau telah memanggil banyak uskup, banyak imam, banyak suster. Semua orang boleh Kau panggil, yang penting orang punya anak, jangan saya punya anak. Atau kadang-kadang mereka ke seminari, Romo, ini anak mau masuk seminari. Saya bilang, kenapa? Saya bilang, yang ganteng itu saya tidak, ganteng itu tidak. Kenapa? Yang ini saya, kenapa? India bodoh, kepala batu. Jangan Bapak Mama, Bapak Camat, Bapak Desa sekalian, orang tua sekalian. Kalau makanya Bapak Uskup Atambua menekankan setiap keluarga kalau bisa memiliki 4 anak. 1 anak untuk ganti bapak, 1 anak untuk ganti mama, 1 anak untuk panggilan, entahkah dia jadi suster atau frater. Anak yang keempat tukang buat kacau di dalam masyarakat. Itu menurut Bapak Uskup. Selamat hari panggilan, doakanlah kami para imam. Kami juga akan mendoakan keluarga-keluarga, sehingga antara hatiku dan hatimu, antara hati mereka dan hati kita, ada satu hal, yakni I love you, aku sayang kamu. Tuhan memberkati. Amin.